Chapter 36. Bab 36, Mengeluh kepada Yang Mulia. Drum dari naga mengejutkan itu dipalus 10 kali berturut-turut dan bel naga Waking terdengar 9 kali di depan Aurum Imperial Hall. Jiang Chen berjalan dan menuju ke aula dengan langkah besar setelah putaran drum dan bel berbunyi. Membelah jalan dengan medali naga berukir, para penjaga upacara membiarkannya lewat tanpa tantangan. Di bawah tatapan kaget dan heran dari seluruh pertemuan pejabat sipil dan militer, Jiang Chen mengambil langkah besar ke depan tahta, dan mulai meratap tidak bersalah setelah membayar ibadatnya kepada raja. Yang mulia, subjek kamu bertahan selama 10 tahun dan rajin mempelajari subjek sipil dan militer. Surga dan bumi dapat menjadi saksi hati aku akan kesetiaan murni. Sayangnya, subjek kamu telah bertabrakan dengan bajingan dalam hidupnya, dan dengan demikian mereka telah menyebabkan aku menderita ketidakadilan yang serius. Subjek kamu tidak memiliki tempat lain untuk meminta ganti rugi dan hanya dapat datang ke Yang Mulia untuk mengajukan kasus aku. Yang Mulia baik hati dan bermoral, dan pasti bisa membuat keputusan atas nama subjek kamu. Petik 2. Menteri Jiang, masalah apa yang telah menyebabkan kamu kehancuran seperti itu? Ceritakan kepada kami tentang kesalahan yang telah kamu derita. Meskipun Lu Timur mengetahui bahwa Jiang Chen dicurigai melakukan suatu tindakan, Jiang Chen secara tidak kasat mata memadati perahu yang sama dengan Lu Timur mengingat situasi saat ini di ibu kota. Isten Lu tidak punya pilihan selain bermain bersama sebentar. Fakta-fakta dari masalah ini adalah, subjek kamu, Jiang Chen segera membahas seluruh masalah dari awal sampai akhir, dan tentu saja tidak gagal untuk membesar-besarkan hal-hal sedikit di beberapa bidang penting. Secara keseluruhan, ujung tombak diarahkan pada Duruhai. Dia tidak dapat dicela dalam hal ini dan alasan ada di pihaknya. Karena itu, dia sama sekali tidak merasa tertekan dalam membuat keributan. Lu Timur merenung dalam-dalam beberapa saat setelah mendengarkan, jika memang seperti yang kamu katakan, Menteri Jiang, maka kamu benar-benar menderita ketidakadilan yang mengerikan. Kita tahu masalah ini sekarang, tetapi seperti semua hal lain, tidak bijaksana mendengarkan hanya satu sisi. Kami juga ingin mendengarkan apa yang dikatakan situs pengujian. Petik 2. Subjekmu bersedia menghadapi Duruhai berhadap-hadapan. Kepribadian Jiang Chen adalah bahwa seseorang harus selalu memenangkan beberapa poin, bahkan jika seseorang tidak masuk akal, tidak menyebutkan bahwa dia sepenuhnya masuk akal saat ini. Selain itu, Duruhai benar-benar membuatnya marah kali ini. Jiang Chen sudah memutuskan bahwa dia akan berjuang sampai nafas terakhir dengan Duruhai. Pada saat ini, Duruhai juga datang meratap. Dia menyeka ingus dengan satu tangan dan air mata dengan yang lain. Ditambah dengan mata yang menangkap sidik jari 5 jari di wajahnya, dan bahwa ia juga dengan mudah merobek sanggul rambutnya di jalan untuk membuat dirinya tampak basah kuyup dan berantakan. Itu memberi orang lain perasaan sangat sunyi ketika dia berjalan seperti ini. Duruhai ini adalah rubah tua yang licik, keterampilan aktingnya lebih dari satu langkah lebih tinggi daripada anak Jiang Chen. Beberapa menteri dan pejabat berpikir secara pribadi. Harus diakui, akting Duruhai lebih sempurna dan indah daripada akting Jiang Chen. Mata yang sedih, gerakan yang sunyi, dan tubuh yang penuh dengan rambut dan pakaian yang berantakan. Seluruh tubuhnya adalah akting. Yang mulia, subjek lama kamu telah menderita ketidakadilan. Kepala Duruhai membentur lantai, pantatnya terangkat dengan ceria di udara saat air mata mengalir seperti keran yang terbuka. Menteri Du, berdiri dan berbicara. Lu Timur tidak bisa memperlakukan satu orang dengan baik dan memperlakukan orang lain dengan buruk di depan orang-orangnya yang berkumpul. Jiang Chen tidak berperilaku kejam di Aurum Imperial Hall. Dia berdiri di samping dengan dingin, memperhatikan Duruhai berusaha keras dalam penampilannya. Hati Jiang Chen dipenuhi dengan penghinaan dingin dan dia dipenuhi dengan cemoohan bagi badut kecil gila seperti Duruhai. Yang mulia, subjek lama ini ingin menuntut Jiang Chen ini sepenuhnya tanpa hukum dan ketertiban. Dia menyebabkan gangguan besar di situs pengujian trial naga tersembunyi, mengalahkan penyelenggara dan bahkan berani menggoda Putri Gouyu untuk menghancurkan aturan yang ditetapkan oleh para leluhur. Yang mulia, bocah ini telah bertindak liar selama ritus ibadah surgawi, dan sekarang menghina tulisan nenek moyang. Kejahatan ayah dan anak Jiang ini memang kejam, dan subjek kamu dengan hormat meminta agar Yang Mulia memutuskan untuk memusnahkan klan keluarga Jiang. Petik 2. Mengingat bahwa dia sekarang berdiri di posisinya saat ini, Duruhai memiliki beberapa skema politik di lengan bajunya. Dia secara alami tahu cara menyalakan emosi,
cara membangkitkan kemarahan publik, cara menambahkan penghinaan pada cedera, cara membingkai orang lain, dan bagaimana menempelkan label pada orang lain, terutama untuk memberikan sentuhan akhir pada kematian ayah dan anak Jiang Kalimat. Namun, dalam banyak rencananya, dia tidak pernah menganggap bahwa Lu Timur telah lama mendaftarkan ayah dan anak Jiang sebagai bagian dari kam kerajaan. Penampilannya di sini tidak hanya memicu emosi yang bersesuaian dari Lu Timur, tetapi juga melahirkan sedikit peningkatan kewaspadaan terhadap Duruhai. Sedangkan di antara kerumunan pejabat yang berkumpul, emosi beberapa orang tua menjadi sedikit gelisah berkat intrik Duruhai. Mereka semua barang antik tua dan sudah merasa cukup dikecewakan oleh fakta bahwa Jiang Chen beruntung lolos dari hukuman cambuk sampai mati setelah perilakunya yang mengerikan selama ritus. Mereka pikir itu pertanda buruk. Dan sekarang, Jiang Chen bahkan belum benar-benar menjilat lukanya sebelum menyebabkan gangguan besar di lokasi pengujian trial naga tersembunyi, dan telah menantang perintah nenek moyang. Di mata mereka, ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi dan kejahatan mengerikan. Yang mulia, ayah dan anak Jiang terlalu lancang, dan perilaku mereka tidak bisa dimaafkan. Aku juga setuju, kita tidak bisa memfasilitasi tumbuhnya tren tidak sehat seperti itu. Dua kakek tua dengan janggut putih dengan cepat melompat untuk berpadu. Jiang Chen melirik kedua kakek tua ini dan kemudian melihat Adipati Soaring Dragon yang berdiri berpikir keras di sebelah kiri Dial. Duke of Soaring Dragon memasang ekspresi tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dalam kenyataannya, Jiang Chen bisa yakin bahwa dia pasti telah mengendalikan segalanya untuk masalah ini telah berkembang ke negara ini. Duruhai melakukan aksi dan mengeluh, dua kakek tua menambahkan bahan bakar ke api, dan kru pengikut bermain serigala ke harimau juga. Yang hadir semua adalah kelas berat di Kerajaan Timur. Jika ada orang-orang yang menjadi duke dari partai Soaring Dragon, maka pasti akan ada yang menentangnya. Yang mulia, subjek lama ini merasa bahwa ada sesuatu yang salah setelah mendengarkan Jiang Chen dan Yang Mulia Du. Mengapa tidak memberi mereka kesempatan bagi keduanya untuk menawarkan penjelasan, masing-masing, dan membersihkan nama mereka sendiri? Jika Jiang Chen salah, maka hukum negara tidak akan memaafkannya. Tetapi jika seseorang benar-benar berani untuk menipu dan menyebabkan kerusakan pada pengadilan naga tersembunyi, bukankah itu juga merupakan tindakan provokasi terhadap perintah nenek moyang? Subjek lama ini merasa bahwa kita tidak bisa salah dengan pria yang baik, dan tidak bisa membiarkan penjahat lolos. Masalah ini harus ditangani dengan cara yang adil dan terbuka untuk memberikan penjelasan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Orang ini jelas-jelas teguh bagi keluarga kerajaan dan telah melangkah maju untuk memberikan bantuan kepada Istan Lu. Ya, subjekmu juga berpikir seperti ini. Pada akhirnya, itu adalah cerita sepihak dari keduanya. Subjek kamu merasa bahwa kita harus membiarkan mereka menyelesaikan kata-kata mereka dan membiarkan mereka membela diri. Ini adalah pejabat yang ramah dengan keluarga Jiang. Istan Lu tenggelam dalam pikirannya sejenak dan kemudian mengangguk. Karena ini masalahnya, Menteri Du, kamu mulai dulu. Duruhai mengangguk, baiklah, tolong izinkan subjek lama ini berbicara lebih dulu. Keluarga Jiang ini telah mendatangi aku 2 kali sebelum 3 ujian dasar dimulai. Pertama kali memberi aku hadiah 600.000 perak. Aku telah diberkati dengan bantuan kerajaan dan tanggung jawab aku besar, bagaimana aku bisa menjadi seseorang yang menerima suap dan membengkokkan hukum. Aku segera dengan kasar menolak permintaan Jiang Feng yang tidak masuk akal untuk menipu dan membayar perak ke kas negara setelah fakta. Ayah dan anak Jiang sekali lagi mengundang aku ke rumah mereka untuk kedua kalinya. Ketika taktik membujuk dan mengganggu mereka gagal, Jiang Chen ini secara terbuka mengancam aku, mengatakan bahwa aku akan menyesali tindakan aku cepat atau lambat. Subjek lama ini adalah karakter yang tegas dan pantang menyerah. Aku memiliki hati nurani yang jelas di banyak hal yang telah aku tangani untuk Yang Mulia, mengapa aku takut akan ancaman keluarga Jiang? Kecuali, siapa yang akan berpikir bahwa ayah dan anak Jiang ini akan begitu sesat dan fanatik sehingga mengganggu situs pengujian dan bahkan memukuli aku ketika dia tidak lulus. Yang Mulia, para profesional menangani banyak bagian dari ujian, dan pejabat subjek yang membaca gulungan jawaban dapat membuktikan fakta bahwa gulungan yang diberikan Jiang Chen untuk penilaian adalah omong kosong belaka dan tidak relevan. Dalam hal ini, bagaimana aku bisa menunjukkan pilih kasih dan menipu? Hancurkan aturan objektif dari uji coba naga tersembunyi. Menghancurkan tulisan seperti yang ditetapkan oleh para leluhur.
Petik 2. Nada bicara Duruhai sangat bagus dan dia bahkan tidak berhenti untuk bernapas. Menilai dari penampilannya, seolah-olah dia sama tidak memihak dan tidak fana seperti Hakim Bao. Seseorang harus memberikannya kepadanya, kefasihannya sangat fantastis. Setelah putaran kata-katanya, banyak pejabat netral semua merasa bahwa keluarga Jiang ini mungkin tidak bersalah. Lu Timur juga merasa masalah ini cukup sulit untuk ditangani dan menatap Jiang Chen. Yang mulia, subjek kamu telah datang ke Aurum Imperial Hall untuk tidak terlibat dalam perdebatan lisan dengan Duruhai ini. Dia telah menjadi pejabat selama lebih dari 1 dekade dan telah lama melatih kefasihan resminya ke dunia yang sempurna dan sempurna. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa sebatang jerami adalah sebatang emas. Memang ada masalah yang melibatkan 600.000 perak, tapi itu jelas bukan dari ayah aku yang memintanya untuk menipu dan membiarkan aku masuk. Namun, pria ini datang ke rumah Jiang Han aku untuk meminta suap, mengisyaratkan bahwa keluarga Jiang aku bisa membeli ketenangan pikiran dengan uang. Jika kami tidak membayar 600.000, maka dia akan menghentikan kemajuan aku dalam ujian dasar. Dia menerima uang itu tetapi kemudian datang lagi ke keluarga aku setelah menerima tekanan dari beberapa pihak. Dia menunjukkan bahwa dia telah menerima uang tetapi masih akan menghentikan kemajuan aku dalam ujian dasar. Ayah aku tidak bisa menahan amarahnya dan sedikit berdebat dengannya. Dia memang mengatakan bahwa Duruhai telah menerima uang tetapi tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Jika 600.000 bisa membeli kedamaian, maka keluarga Jiang kami bersedia menjadi pengisap itu. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, kami bisa saja kembali ke wilayah kami dan mengencangkan ikat pinggang kami selama beberapa tahun di kehidupan yang sulit. Tetapi, kami tidak pernah mengantisipasi bahwa Duruhai ini, yang didakwa dengan bantuan kerajaan, akan menerima ancaman dari beberapa pihak dan sepenuhnya mengabaikan peraturan leluhur dan secara terang-terangan merusak peraturan pengadilan naga tersembunyi. Dia menggunakan sedikit tangan dan mengganti gulungan jawabanku. Mereka yang hadir adalah semua kelas berat dengan nama dan reputasi di kerajaan. Aku ingin bertanya bagaimana mungkin aku bisa lulus 2 ujian pertama, tetapi tidak bisa lulus ujian ketiga yang didasarkan pada menghafal. Apakah ini sesuai dengan akal sehat? Petik 2. Apa? Mengganti gulungan jawaban. Petik 2. Duruhai ini memiliki anggapan seperti itu. Tidak ada yang pernah mengacaukan percobaan naga tersembunyi selama berabad-abad. Bisakah keluarga Jiang ini membuat keluhan palsu? Petik 2. Apa yang dikatakan Jiang Chen masuk akal. Ujian ketiga sepenuhnya bergantung pada hafalan. Bahkan seorang anak berusia 7-8 tahun dapat lulus dengan diberikan waktu. Petik 2. Para pejabat mengadakan diskusi panas. Mereka tiba-tiba tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jika didasarkan pada reputasi yang biasa, Adipati Jiang Han, Jiang Feng, memang pria yang tabah dan tabah. Di sisi lain, reputasi Duruhai lebih biasa-biasa saja. Banyak orang di ibu kota telah mendengar bahwa lelaki itu rakus dan memiliki jari di dalam dan memakan banyak pai ketika dia seorang pejabat. Lu Timur menggosok dahinya dan memandangi barisan rakyatnya. Dia sangat berharap bahwa Putri Gouyu dapat terwujud pada saat ini dan membantunya membuat keputusan. Kecuali, Gouyu ini belum muncul bahkan sekarang. Dengan apa dia sibuk? Duruhai sangat marah. Jiang Chen, kamu membuat tuduhan yang tidak berdasar dan berbisa. Biarkan aku memberitahu kamu sesuatu, ini adalah Aurum Imperial Hall. Kata-kata kamu harus didukung dengan bukti, jika kamu tidak punya, maka aku dapat menuntut kamu atas kejahatan pencemaran nama baik terhadap pejabat penting. Petik 2. Bukti. Jiang Chen tertawa dingin. Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Duruhai, kamu mengatakan bahwa gulungan jawaban aku benar-benar omong kosong dan tidak relevan. Lalu mari kita bertaruh di Aurum Imperial Hall. Panggil pejabat subjek yang bertugas membaca gulungan, aku akan menjawabnya lagi, sekarang. Kami akan melihat apakah gulir jawaban aku tak tertahankan seperti yang kamu katakan. Petik 2. Jawab lagi. Duruhai meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa. Jiang Chen, kamu pikir kamu siapa? Aturan yang ditetapkan oleh leluhur tidak pernah dimodifikasi. Mengapa itu harus diubah untuk kamu? Petik 2. Duruhai, kamu keberatan dengan sekuat tenaga karena kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Pada saat ini, semua pejabat subjek dan gulungan jawaban Jiang Chen telah disajikan kepada Lu Timur. Isten Lu melihat sekilas dan menghela nafas ringan. Jiang Chen,
Gulir jawaban ini memiliki nama kamu di atasnya dan tulisan tangan ini sama dengan milik kamu. Kamu akan membutuhkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Petik 2. Jiang Chen sama sekali tidak takut saat dia memandang enteng 4 pejabat. Yang mulia, akan sulit bagi subjek kamu untuk menemukan bukti mengingat bagaimana situasinya sekarang. Namun, aku mengingat semua isi ujian dan juga mengingat jawaban aku dengan jelas. Aku dengan hormat meminta Yang Mulia untuk memberi aku kesempatan untuk menulis ulang jawaban aku yang benar. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Jiang aku masih kehilangan gugatan ini dan pangkat seorang duke, aku, Jiang Chen, akan menerima dan mengakui kekalahan aku. Petik 2. Kalau begitu, bawa keluar 4 harta karun ruang kerja. Lu Timur segera memberikan persetujuannya. Yang Mulia, bukankah ini melanggar perintah leluhur? Mohon pertimbangkan dengan hati-hati Yang Mulia, bagaimana hukum nenek moyang mudah diubah. Isten Lu tersenyum tipis. Orang-orang yang berkumpul tidak perlu terlalu khawatir, kami hanya berharap untuk melihat jawaban yang benar Jiang Chen ini, tetapi tidak mengatakan bahwa kami akan membiarkannya lewat jika jawabannya benar. Tindakan kami dilakukan untuk mengambil keputusan atas kasus ini, dan tidak untuk mengelola ujian. Kedua belah pihak dalam kasus ini adalah menteri penting kita, dan kita tidak berani bertindak sembarangan. Petik 2. 4 harta penelitian dengan cepat disiapkan dan Jiang Chen melangkah maju dengan percaya diri dan alami. Ekspresi wajahnya dingin dan tenang ketika dia mulai menulis. Namun, suasana adegan itu menjadi semacam kegelisahan yang aneh. Chapter 37. Bab 37, Perubahan drastis dalam situasi, menaklukkan penguji. Harus diakui, ingatan Jiang Chen mengesankan. Dia benar-benar mengisi beberapa gulungan dalam rentang waktu 2 jam. Jiang Chen berdiri, dengan baik menggulung-gulungan jawabannya, dan mempresentasikannya. Yang Mulia, silakan membaca dengan teliti ini dan kemudian menyerahkannya ke pejabat berbagai mata pelajaran. Nada bicara Jiang Chen tenang dan dipenuhi dengan keyakinan. Isten Lu mengambil gulungan itu dan meliriknya beberapa kali. Dia menemukan bahwa gulungan-gulungan jawaban ini memang berbeda dari yang sebelumnya. Dia berpikir dalam-dalam sejenak dan kemudian menyerahkannya kepada 4 pejabat yang berwenang. 4 menteri, bacalah dengan baik. Ini adalah masalah penting dan kamu sama sekali tidak bisa mati rasa atau ceroboh. Isten Lu mengingatkan. Keempat pejabat yang bertanggung jawab atas subjek mereka masing-masing tiba-tiba merasakan gunung tekanan pada mereka. Di satu sisi adalah penguasa kerajaan, pengingat raja, dan di sisi lain adalah tatapan Duruhai yang menyimpan peringatan dan ancaman terang-terangan. Mereka, bagaimanapun, di Aula Imperial Aurum, di wilayah kerajaan. Keagungan seorang raja yang bermartabat akhirnya mengatasi tekanan psikologis yang dibawa Duruhai kepada mereka. Keempat orang itu berusaha cukup keras untuk menenangkan diri dan mulai membaca. Pada awalnya, ekspresi keempat hanya sedikit terkejut karena mereka berpikir bahwa gulungan jawaban ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Tetapi ketika mereka membaca bagian kreatif di babak kedua, ekspresi dari 4 pejabat subjek menjadi sangat suram. Mereka kadang-kadang akan mengungkapkan ekspresi dalam pikiran dan kemudian tersenyum dalam pengertian. Mereka akan menindaklanjutinya dengan ekspresi menghadapi masalah yang sulit, tetapi kemudian pandangan pencerahan yang tiba-tiba akan menyebar di wajah mereka. Banyak yang sangat ingin tahu setelah melihat permainan ekspresi yang kaya di keempat wajah. Apakah gulungan jawaban itu rumit untuk membuat keempat membacanya dengan ekspresi konyol? Keempat akhirnya menggulung gulungan setelah beberapa saat, meskipun ingin melanjutkan. Iya, tanya Isten Lu secara pribadi. Menanggapi Yang Mulia, jika kita menilai gulungan ini, kita pasti akan memberikan poin penuh. Tentu saja. Dan, bagian kreatif menampilkan kedalaman teori, pendapat unik, dan pengalaman luas sehingga bahkan subjek kamu yang rendah hati pun merasa cukup rendah hati dan tidak cukup pantas. Petik 2. Subjek rendah hatimu sangat setuju. Jawaban ini bergulir penuh dengan bakat dan mengilhami perasaan memandang gunung yang tinggi. Petik 2. Subjekmu yang sederhana hanya memiliki 1 kalimat untuk diucapkan. Gulungan ini adalah yang pertama yang dilihat subjek sederhana kamu dalam hidupnya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Evaluasi 1 lebih tinggi dari yang lain. Siapapun dapat melihat bahwa para pejabat yang bertanggung jawab atas 4 mata pelajaran tidak berbicara secara spontan.
Fakta bahwa gulungan-gulungan jawaban ini mengandung banyak hal yang mereka perlukan waktu untuk dicerna dapat dilihat dari ekspresi mabuk mereka. Menilai dari ekspresi puas mereka, kemungkinan besar benar bahwa isi di dalam gulungan itu cukup untuk membuka mata mereka, dan memberikan manfaat yang tidak sedikit. Lu Timur memandang Jiang Chen dengan penuh arti dan mendesah ringan. Para menteri aku, kami agak bingung. Bagaimana dua gulungan jawaban bisa sangat berbeda dalam hal subjek tes yang sama. Salah satunya penuh dengan bakat dan telah menaklukkan pejabat subjek, sementara yang lain penuh dengan sampah yang tidak dapat dibaca dan tidak lulus. Petik 2. Yang mulia, 1 malam telah berlalu sejak ujian itu. Rumah tangga Jiang Han bisa dengan mudah menyewa kru ahli untuk membuat gulir jawaban yang memuaskan sepanjang malam. Masalah seperti itu akan sangat mudah. Petik 2. Memang benar bahwa banyak hal berubah dengan mudah sepanjang malam. Du Ruhai juga mulai berteriak-teriak. Yang mulia, keluarga Jiang ini menganggap diri mereka pintar dan tidak pantas diremehkan. Subjek kamu ingin mengatakan sesuatu yang tidak disukai. Jiang Chen ini terkenal di seluruh ibu kota karena tidak berguna dan tidak kompeten. Bahkan para penjajah dan para kuli akan sulit sekali percaya bahwa dia telah menciptakan gulungan jawaban yang telah menaklukkan para penguji. Petik 2. Sekali lagi situasinya tidak menguntungkan bagi Jiang Chen. Ketika tatapan semua orang sekali lagi fokus pada Jiang Chen, dia tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju dengan bangga. Wajar bagi kamu semua untuk berpikir bahwa aku telah ditipu karena topik ujian yang sama. Kemudian jika itu akan menyenangkan para pemeriksa, silakan usulkan beberapa topik lagi dan Jiang Chen bersedia untuk segera melibatkan para pemeriksa dalam pertarungan belajar satu sama lain. Petik 2. Belajar satu sama lain. Jiang Chen, apakah kamu pikir ini adalah rumah Jiang Han kamu? Permainan kekanak-kanakan kamu tidak akan ditoleransi di aula besar ini. Sekali sudah cukup keterlaluan, bagaimana kamu bisa diizinkan melakukannya lagi? Petik 2. Memang, Raja sudah cukup murah hati untuk memungkinkan kamu menjawab pertanyaan lagi. Bagaimana perilaku kejam kamu diizinkan lagi? Lu Timur tertawa terbahak-bahak dan mengekang para pejabat dan pejabat istana yang gatal untuk mengambil tindakan. Di aula besar ini, kami duduk dan memberikan kepausan. Merupakan hal yang luar biasa bahwa kerajaan timur kita memiliki junior muda dengan keberanian seperti itu. Ini harus dipuji dan tidak disiram. Kami akan menyetujui keinginan Jiang Chen. Sayangnya, ini menempatkan tekanan tambahan pada pejabat 4 mata pelajaran dan menyebabkan mereka mengeluarkan lebih banyak upaya. Petik 2. Pejabat 4 mata pelajaran itu tidak terlalu peduli, mereka sudah lepas. Karena ada kesempatan untuk mengekspresikan diri di hadapan raja, ini juga tidak terlalu buruk. Selain itu, mereka benar-benar penasaran. Apakah Jiang Chen benar-benar menciptakan 4 gulungan jawaban? Jika itu masalahnya, mereka juga ingin menguji Jiang Chen dan melihat apa yang akan mereka peroleh. 4 mata pelajaran utama, artikel seni bela diri, artikel pengobatan roh, makalah kekuasaan dan pengaruh, dan makalah strategi militer. Dari mereka, makalah kekuasaan dan pengaruh, dan makalah strategi militer, sebenarnya menyertai topik. Tidak banyak konten yang diuji, dan proporsinya tidak sebanding. Karena itu, kedua subjek ini diuji terlebih dahulu. Dua penguji masing-masing memberikan 2 topik. Jiang Chen berpikir sebentar dan mulai merespons dengan fasih. Berpikir jernih, perspektif inovatif, sudut pandang aspirasional, ranah yang tidak terikat. Ketika Jiang Chen telah menjawab keempat pertanyaan, tidak hanya 2 pemeriksa, tetapi juga beberapa anggota istana dan pejabat, meledak dengan tepuk tangan. Karena jawaban Jiang Chen terlalu bagus. Setiap jawaban tidak dengan sengaja mengejar untuk melakukan sesuatu yang baru dan asli. Tetapi setiap jawaban telah memotong dari sudut pandang yang baru dan menghasilkan tanggapan yang tidak terduga yang juga masuk akal. Pendengar dapat merefleksikan jawaban dan mendapatkan sesuatu. Yang mulia, 2 topik ini sudah mencakup seumur hidup pengetahuan subjek kamu yang rendah hati. Tidak peduli dari sudut mana kita melihatnya, respon Duke Muda Jiang telah melampaui tingkat pembelajaran subjek rendah hati kamu. Subjek rendah hatimu menyetujui. Petik 2. Subjekmu yang rendah hati juga menyetujui. Subjek rendah hati kamu percaya bahwa dengan Duke Muda tingkat Jiang untuk The Papers of Military Strategy, tidak mungkin ia adalah orang dari gulungan asli. Petik 2. Kata-kata ini menciptakan gelombang ketika diucapkan. Penguji Hua, apa maksudmu dengan itu?
Penguji Hua dari The Papers of Military Strategy berbicara dengan samar, aku seorang pedang tua, tetapi juga seorang sarjana dengan integritas seorang sarjana. Adipati muda standar Jiang membuat aku kagum. Karena itu, aku akan mengatakan satu kata tambahan. Sebagai penyelenggara uji coba naga tersembunyi, Yang Mulia Du adalah orang yang berpikiran luas, toleran terhadap keanekaragaman, dan harus mampu mengakomodasi berbagai suara. Petik 2. Wajah Duruhai menjadi gelap, tapi bukankah kata-katamu pencemaran nama baik yang dicurangi seseorang di pengadilan naga tersembunyi? Seperti apakah seseorang menipu atau tidak, kita menang atas Yang Mulia untuk membuat penilaian terhormat. Subjek yang rendah hati ini tidak berani berbicara dengan kasar. Setelah menyimpulkan, pemeriksa Hua dengan sadar mundur, menutup matanya dan secara otomatis memasuki kondisi mati yang bermain. Hehe. Subjek yang rendah hati ini sekarang akan menguji Adipati Jiang muda di artikel pengobatan roh. Tolong kirimkan instruksi kamu. Jiang Chen menangkupkan tangannya. Baiklah, pertanyaan pertama berkaitan dengan mengolah bahan roh. Bagaimana mungkin bahan roh tingkat ke-9 tingkat umum 3 rumput abadi sering muncul sebagai 1 atau 2 helai rumput ketika dibudidayakan, berbeda dengan 3 helai rumput sebagaimana mestinya, seperti 3 makhluk abadi di surga. Petik 2. Mereka yang mengerti bagaimana mengolah bahan roh semua secara pribadi mengutuk penguji ini. Pertanyaan ini terlalu rumit bukan? Bahkan penguji itu sendiri mungkin tidak tahu mengapa. Jiang Chen tersenyum tipis. Alasannya sederhana. Tri Immortal Grace adalah ramuan roh di mana 3 bilah tumbuh di tangkai yang sama. Jika ada sedikit penyimpangan selama pemupukan, menyebabkan satu bilah menjadi terlalu kuat, itu akan menelan 2 bilah lainnya. Oleh karena itu, dalam budidaya 3 rumput abadi, sama sekali tidak ada penyimpangan dalam pengolahan tanah dan aplikasi pupuk roh. Sedikit penyimpangan akan menyebabkan kesalahan paling buruk. Petik 2. Apa? Memikirkan itu akan sangat menuntut. Pemeriksa itu berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Itu benar, mengapa aku tidak memikirkan ini? Aku selalu berpikir itu adalah masalah benih. Menurut catatan, 3 rumput abadi seperti elang dan elang di alam, bisa makan jenis mereka sendiri. Jadi ternyata bukan bahwa rumput abadi tidak dapat menumbuhkan 3 bilah, tetapi ditelan oleh saudara-saudaranya di tangkai. Petik 2. Pemeriksa itu menyeringai lebar dan beberapa jejak kekaguman muncul di pandangannya pada Jiang Chen. Kalau begitu aku akan menguji kamu pertanyaan lain tentang pemurnian pil. Jika kamu juga bisa menjawab pertanyaan ini, aku juga akan menjamin untuk kamu seperti yang dilakukan Hua Tua. Petik 2. Silakan. Jiang Chen tidak rendah hati atau sombong, dan tidak melupakan dirinya sendiri dalam sukacita yang berlebihan karena janji orang lain. Ketika aku memperbaiki pil-pil pengembalian ilahi yang berkuasa, aku kadang-kadang menggunakan telur serangga jantung air, dan kadang-kadang sayap jangkrik es. Mengapa menggunakan telur serangga jantung air kadang-kadang dapat menghasilkan pil tingkat atas, dan kadang-kadang sayap es jangkrik dapat menghasilkan pil peringkat atas? Aku ingin bertanya yang mana dari 2 bahan ini yang lebih cocok untuk menyempurnakan pil-pil pengembalian ilahi yang dikembalikan. Petik 1 tanda tanya petik 2. Pertanyaan ini juga salah satu yang menjangkiti pemeriksa ini cukup lama. Selama bertahun-tahun menyempurnakan pil-ki pengembalian ilahi, ia berakhir dengan peringkat menengah 9 dari 10 dan jarang menghasilkan pil peringkat atas. Ini telah menyebabkan dia tidak mendapatkan banyak, dan kadang-kadang bahkan mengakibatkan kerugian. Jiang Chen mencari melalui ingatannya dan membuat tanggapannya. Meskipun telur-telur dari serangga jantung air dan sayap-sayap es jangkrik keduanya merupakan bahan yang digunakan untuk memurnikan Divine Ki Returning Ki, tetapi mereka sebenarnya bukan pilihan yang paling ideal. Jika kamu menggunakan Spirit Dream Frozen Rain Fruit, itu akan meningkatkan kemungkinan kamu memperbaiki pil peringkat atas menjadi 70-80%. Petik 2. Tapi mengapa begitu? Tanya penguji dengan rendah hati. Ini sangat sederhana. Apakah itu telur serangga jantung air atau sayap jangkrik es? Mereka semua adalah makhluk dari daging dan darah. Bahan-bahan utama dari Divine Ki Returning Ki Pil akan agak dibatalkan oleh kekuatan 2 makhluk ini. Ketika hal ini terjadi, kamu akan kesulitan untuk memperbaiki pil peringkat atas. Mampu menghasilkan satu sesekali adalah keberuntungan. The Spirit Dream Frozen Rain Fruit adalah tanaman dan tidak memiliki kekuatan. Karakteristiknya juga paling sesuai dengan bahan utama. Itu pilihan terbaik. Petik 2. Mulut pemeriksa terbuka dan dia tidak berbicara lama.
Dia akhirnya membungkuk ke arah Jiang Chen setelah sedikit waktu berlalu. Sekarang aku sudah mendengar ini hari ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Aku, Zhao Tua, juga menyetujui. Petik 2. Dia kemudian datang ke Eastern Lu, Yang Mulia, pengetahuan pemuda tentang ramuan roh ini luas dan mendalam, jauh melampaui lelaki tua ini. Subjek kamu yang rendah hati juga merasa bahwa bangsawan muda Jiang bukanlah penulis gulungan jawaban itu. Petik 2. Pemeriksa Zhao berhenti, dan kemudian menambahkan, benar-benar tak tertandingi. Yang satu ada di surga, dan yang lain di bumi. Petik 2. Kata-kata satu orang mungkin tidak tahan banyak. Kata-kata dua orang juga bisa menjadi kebetulan. Tetapi jika tiga orang berbicara, maka itu bukan lagi kebetulan. Tiga penguji yang telah menguji Jiang Chen sudah berbicara atas namanya dan memujinya tanpa henti. Situasi ini jauh melampaui harapan semua orang. Perubahan mulai perlahan terjadi dalam situasi tersebut. Chapter 38. Bab 38, Kebenaran keluar, Heads Roll. Pemeriksa keempat bertanggung jawab atas artikel seni bela diri. Jiang Chen bahkan lebih nyaman di bidang ini. Dia dengan mudah menyelesaikan 3 pertanyaan yang diajukan penguji secara berturut-turut. Ketiga pertanyaan ini semuanya menjadi hambatan seni bela diri pemeriksa ini. Mereka telah membatasi dirinya selama bertahun-tahun, dan dia merasa tiba-tiba melihat cahaya setelah penjelasan Jiang Chen. Yang mulia, subjek rendah hati kamu adalah seorang pria seni bela diri dan berani menggunakan kepala aku untuk menjamin untuk Duke Muda Jiang. Jika bahkan levelnya tidak dapat lulus ujian dasar, maka tidak seorang pun di generasi muda akan dapat lulus. Petik 2. Kata-kata ini bahkan lebih teliti, lebih absolut. Duke of Soaring Dragon sedikit gelap ketika dia mendengar kata-kata pemeriksa keempat. Apakah ini tamparan di wajah? Putriku Long Juxue dilahirkan dengan konstitusi Phoenix biru. Akankah potensi dan pengalamannya lebih rendah dari anak nakal ini? Kamu hanya seorang penguji, aspek kehidupan apa yang telah kamu lihat? Beraninya kamu berbicara begitu liar. Duke of Soaring Dragon sangat marah. Duruhai segera melompat keluar, Yang mulia, subjek rendah hati kamu dituntut oleh Yang mulia untuk mengelola percobaan naga tersembunyi. Aku telah rajin dan pekerja keras, tetapi dikalahkan oleh pemuda lancang ini hari ini. Aku mohon Yang mulia untuk membuat keputusan yang bijaksana dan penilaian untuk subjek lama kamu. Petik 2. Yang mulia, Jiang Chen ini melanggar hukum. Meskipun ia memiliki beberapa bakat, ia telah berulang kali melakukan pelanggaran berat. Subjekmu merasa bahwa kita tidak bisa lagi mentolerir pemuda ini. Duke of Soaring Dragon akhirnya angkat bicara. Kata-katanya mewakili sikap sebagian orang. Memang, banyak abdi dalam dan pejabat juga melompat keluar dan semua dengan tulus memohon Lu Timur untuk menangani ini dengan keras sesuai dengan hukum negara. Para menteri, Jiang Chen adalah anak muda yang penuh dengan bakat. Bagaimana dia bisa menghasilkan gulungan jawaban yang diisi dengan omong kosong yang tidak dapat dibaca? Namun aku akan menunjuk Menteri Du untuk segera menyelidiki keadaan. Apakah ada mereka yang tidak layak di jajaran di bawah ini yang telah menggunakan beberapa metode teduh secara pribadi? Petik 2. Lu Timur memberikan proklamasi agresif perlakuan dingin. Kata-katanya setara dengan melindungi Jiang Chen di depan umum. Duke of Soaring Dragon akan membuka mulutnya ketika suara cahaya tiba-tiba datang dari luar aula. Tidak perlu diselidiki. Aku sudah menemukan kebenaran. Pada saat ini, Putri Gouyu, mengenakan baju besi, berjalan masuk dengan udara yang kuat dan berani. Kerumunan prajurit yang mirip dengan harimau dan serigala yang mengikuti di belakangnya jelas penjaga istana kerajaan. Penjaga istana kerajaan ini telah mengikat beberapa orang. Wajah Duruhai berubah drastis ketika dia melihat sekelompok orang yang diikat. Ini semua orang kepercayaannya. Apakah orang-orang ini rusak di bawah tekanan pada saat kritis ini? Ada juga seorang wanita parubaya yang mengenakan emas dan perak, dengan kilau permata di sekelilingnya. Wajahnya berkilau, dan dia memakai bubuk dan memerah. Bukankah ini istri Duruhai? Wanita parubaya itu mulai mengutuk keras ketika dia melihat Duruhai. Duruhai, bukankah kamu melakukan kejahatan dan dibawa ke penjara kerajaan? Apa yang kamu lakukan di sini? Duruhai melompat. Siapa bilang aku dibawa ke penjara kerajaan? Itu rumor mongering. Kamu wanita idiot, apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu miliki? Petik 2. Wanita itu berkata, aku memberitahu mereka segalanya. Mereka mengatakan keringanan hukuman akan mengikuti kejujuran.
Petik 2. Pangeran Gouyu tertawa dingin sekali, saudaraku, aku sudah lama mendengar desas-desus korupsi dan penyalahgunaan hukum Duruhai. Aku telah mengamati secara diam-diam dan mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti dari semua jalan memang menghasilkan imbalan. Duruhai ini benar-benar hama yang berbahaya. Ini adalah pengakuan istri Duruhai dan kesaksian yang diparaf. Ada bukti terperinci untuk kecurangan Duruhai di pengadilan naga tersembunyi. Dan ini, Ma Datong, percaya diri Duruhai. Duruhai menginstruksikan dia untuk melakukan seluruh tindakan. Ma Datong, sekarang adalah kesempatan kamu untuk menebus diri kamu dengan pelayanan yang baik di depan Yang Mulia. Petik 2. Ma Datong ini memang kepercayaan Duruhai, dan karena istri Duruhai mengaku, dia hanya memaksa dirinya sendiri di jalan kematian jika dia terus menutupi hal-hal. Dia tidak berani menatap Duruhai pada saat itu dan dengan genuflektif gemetar. Dia menuangkan seluruh masalah tentang bagaimana dia menukar gulungan jawaban dan bagaimana dia menipu orang lain seperti kacang yang dituangkan dari pipa bambu. Wajah Istenlu menjadi gelap terus-menerus ketika dia mendengarkan. Lalu di mana gulungan jawaban aslinya? Putri Gouyu mengambil mereka dari tangan penjaga istana kerajaan dan menyerahkannya ke depan. Ma Datong ini agaknya orang yang pintar dan tahu untuk menahan sesuatu. Dia diam-diam menyimpannya ketika Duruhai menyuruhnya untuk menghancurkan mereka, dan mereka telah bertindak sebagai penyelamat. Petik 2. Semua saksi dan bukti materi hadir. Setelah itu, seorang pelayan yang menirukan tulisan tangan Jiang Chen juga mengaku jujur. Semua kejahatan dan bukti menunjuk ke Duruhai tanpa kecuali. Orang-orang ini semua telah diancam dan dipaksa oleh Duruhai, sehingga mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Selanjutnya adalah tuduhan terus-menerus. Duruhai benar-benar bingung dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dan tekanan darahnya meroket. Ekspresi wajahnya sangat buruk saat dia duduk dengan berat di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, matanya melirik Adipati Soaring Dragon dan seolah-olah Duruhai telah menemukan sedotan untuk dipegang. Dukelong, katakan sesuatu atas nama aku. Aku, Duruhai, telah menyelesaikan banyak hal untukmu sebelumnya. Petik 2. Pada saat ini, Duruhai seperti tumpukan kotoran. Siapapun yang menodai dirinya dengan itu akan sial. Alis Dukelong berkerut ketika dia secara pribadi mengutuk, tidak berguna, dan menendang Duruhai dengan satu kaki. Dalam kehidupan adipati ini, penjahat kecil sepertimu yang serakah dan iri pada yang saleh adalah yang paling dibenci. Nada Adipati Soaring Dragon dipenuhi dengan jijik, seolah-olah meremehkan lalat besar, yang harus dihindari seperti wabah. Yang Mulia, hal yang tidak bisa dipegang oleh subjek kamu Long Zhaofeng dalam hidup ini adalah pengkhianat seperti ini. Subjek kamu dengan tulus meminta agar Yang Mulia mengumumkan dekrit untuk memungkinkan subjek kamu untuk menyeret pencuri ini keluar dan ditampilkan di depan umum. Petik 2. Istenlu tersenyum tipis, berpikir sejenak, dan kemudian benar-benar menganggukkan kepalanya. Kami dihibur oleh kesetiaan Dukelong. Disetujui. Petik 2. Bahkan Jiang Chen agak terkejut dengan perkembangan ini. Pangeran Gouyu juga menyembunyikan kebingungan. Tapi selain kebingungannya, dia tidak akan mengatakan sesuatu setelah Istenlu membuat keputusan. Duruhai takut keluar dari akal ketika dia mendengar kata-kata itu. Dukelong, jangan bunuh aku. Aku masih digunakan. Petik 2. Dia juga mulai menggonggong pohon yang salah dalam kepanikannya. Ketika dia melihat bahwa Adipati Soaring Dragon mengabaikannya, dia benar-benar merangkak mundur ke Jiang Chen. Adipati Jiang muda, aku salah. Aku bukan manusia. Tetapi aku memiliki informasi orang dalam. Aku dipaksa. Duke muda Jiang, aku tahu bahwa kamu saat ini menjadi favorit Yang Mulia. Memohon atas nama aku dan aku, Dutua, akan menjadi anjing kamu mulai sekarang. Aku akan menggigit siapapun yang kamu beritahu aku untuk menggigit. Aku memiliki informasi orang dalam untuk dilaporkan. Jiang Chen telah melihat beberapa penjahat kecil yang malang setelah datang ke dunia ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa Duruhai dapat membawa hal-hal ke tingkat yang lebih tinggi. Duruhai, aku berkata bahwa kamu akan menyesal ketika kamu salah langkah. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kamu akan mati di tangan Dukelong? Ironi sekali. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan menatap Adipati Soaring Dragon dengan penuh arti. Dia tidak perlu memperlakukan apapun sebagai hal yang tabu di depan Adipati Soaring Dragon. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bayangan Dukelong di balik masalah ini.
Mengenai mengapa Easton Lu belum mengungkapnya, itu pasti karena dia belum ingin memanggil Duke Long secara terang-terangan. Bisa dikatakan, ini belum saatnya menunjukkan kartu di tangan. Du Ruhai dengan cepat diseret keluar dan secara pribadi dipenggal oleh Adipati Naga melonjak. Ketika Adipati Soaring Dragon menyeret mayat berdarah dan tanpa kepala untuk melepaskan tugasnya, bahkan Jiang Chen agak terkesan dengan kekejaman orang ini. Meskipun Du Ruhai adalah salah satu anjingnya, dia adalah anjing yang melakukan penawaran Duke Long. Dia memenggal kepala Du Ruhai seperti yang dia katakan. Dia memang orang yang kejam dan kejam. Gangguan ini dengan cepat berkembang menjadi operasi anti-korupsi. Lu Timur sangat marah dan dia memberi perintah untuk penggerebekan dan eksekusi rumah. Semua kaki tangan yang tersisa dikirim ke pengasingan yang jauh. Adapun gulungan jawaban sejatinya korban Jiang Chen, setelah serangkaian verifikasi dari 4 pemeriksa, mereka menemukan bahwa jawabannya persis sama, cocok dengan gulungan jawaban baru yang ia buat hari itu, tanpa satu kata pun yang berbeda. Dengan cara ini, orang-orang cukup kagum dengan ingatan Jiang Chen yang menakjubkan. Kebenaran telah keluar. Sebagai penyelenggara utama uji coba naga tersembunyi, Putri Gouyu segera mengumumkan bahwa Jiang Chen telah lulus 3 ujian dasar dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir uji coba. I berutang budi padamu. Ketika pengadilan telah diberhentikan, Jiang Chen mengangguk ke arah Putri Gouyu. Jiang Chen sangat berkewajiban untuk mendukung ini karena banyak masalah akan diperlukan sebaliknya. Tidak perlu. Lengan ramping Putri Gouyu melambaikan tangan saat dia berbicara dengan sikap bisnis. Aku adalah penyelenggara uji coba naga tersembunyi dan itu adalah bagian dari tugasku untuk memastikan bahwa setiap pewaris pangkat seorang duke menerima perlakuan yang adil dan adil. Jiang Chen tersenyum tanpa sadar. Apakah kamu harus begitu sombong? Permisi. Mata Phoenix Putri Gouyu bergerak dan dia bertanya dengan cemberut. Wanita tidak terlihat baik ketika mereka mengerutkan kening. Jiang Chen tersenyum tipis. Dan, ketika aku mengatakan aku berutang budi padamu, maka aku berutang budi padamu. Terserah. Putri Gouyu membalik rambutnya yang bergelombang dan nadanya masih non-komitmen. Apakah ada yang lain? Jika tidak, aku memiliki banyak hal lain untuk diurus. Petik 2. Harus dikatakan, pikiran wanita selalu sangat aneh. Putri Gouyu merasakan hal yang sama terhadap Jiang Chen ini. Kesan pertamanya memang buruk saat pertama kali bertemu Jiang Chen. Dia merasa bahwa ini adalah pria muda yang sembrono. Pikiran-pikiran ini menjadi lebih tegas ketika dia dengan panas menguliahinya selama pertemuan pertama itu. Setelah itu, Jiang Chen bahkan lebih memerintah di sekitar Putri Gouyu dan mendikte perintah ketika harus memperbaiki tempat tinggal Putri Ziruo. Beberapa perasaan aneh muncul di hati Putri Gouyu pada saat itu, karena dia belum pernah bertemu seseorang dalam hidupnya yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dan, orang ini setidaknya 6 atau 7 tahun lebih muda darinya. Setelah itu, ketika Putri Gouyu mengetahui bahwa penyakit Eastern Zirwos benar-benar berubah menjadi lebih baik setelah diagnosa dan perawatan Jiang Chen, sudut pandangnya secara tidak sadar telah berubah 180 derajat pada saat itu. Ketika Jiang Chen menyebabkan gangguan besar di Istana Naga melonjak setelah itu, Putri Gouyu harus mengakui bahwa dia telah salah menilai pemuda ini sebelumnya. Dan sekarang di masa sekarang, Putri Gouyu tahu lebih jelas daripada siapapun bahwa Jiang Chen tidak sesederhana seperti yang dia gambarkan sebelumnya. Yang disebut pesolek dan pesolek yang menolak untuk belajar dan tidak memiliki keterampilan bela diri benar-benar kedok tersembunyi. Tapi, Putri Gouyu juga orang yang keras kepala. Dia belum menerima konsesi apapun dari Jiang Chen dalam interaksi mereka sebelumnya, dan kerendahan hati seorang wanita mencegahnya untuk meletakkan martabatnya dan berbicara dengan tenang dengan pemuda ini. Namun, Jiang Chen tidak tahu bahwa pikiran Putri Gouyu demikian, dan mengira wanita ini masih menyimpan dendam karena dia berteriak padanya hari itu di istana. Sambil tersenyum masam pada sosok seksi mundur Putri Gouyu, dia tersenyum dan meningkatkan volume suaranya. Konflik ki sejati mengakibatkan kesulitan mengontrol. Kamu telah terjebak dalam 10 ranah ki sejati-sejati selama setidaknya 3 tahun sekarang, bukan? Mengapa kamu terus gagal melakukan terobosan? Aku awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi ini, tetapi lupakan saja karena kamu tidak menginginkannya. Petik 2. Tubuh Putri Gouyu yang sama bangganya dengan burung phoenix, samar-samar bergidik sekali dengan kelemahan. Langkahnya yang seperti lotus yang bergerak tiba-tiba berhenti. Chapter 39. Bab 39, memberi Gouyu pointer,
mengembalikan bantuannya. Dengan sifat bangga Putri Gouyu, jika Jiang Chen mengatakan hal lain, dia pasti tidak akan kembali lagi. Tapi, Jiang Chen kebetulan mengenai masalah yang paling sensitif, diikuti paling dekat, dan paling mengkhawatirkan. Ya, dia telah berhenti di 10 meridian Qi benar selama 3 tahun yang baik. Ketika dia berusia 18 tahun, seorang Putri Gouyu di masa jayanya telah melepaskan belenggu dan menerobos 9 meridian Qi sejati dengan satu pukulan, naik ke 10 meridian Qi benar, menjadi Master Qi termuda kerajaan. Pada saat itu, Putri Gouyu dengan tegas menegaskan bahwa keyakinan hidupnya terletak pada latihan bela diri Dao. Dia bekerja keras sepanjang waktu selama 3 tahun ini dan telah melontarkan semua misi yang telah diserahkan saudara lelaki kandungnya, Easton Lu ke Duruhai untuk dikontrol. Ini juga mengapa Duruhai bisa memerintahkan angin dan hujan di pengadilan naga tersembunyi. Itu benar-benar karena dia telah memberinya terlalu banyak kekuatan. Tetapi dalam 3 tahun ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, memberanikan diri untuk berlatih, melakukan perjalanan dari utara ke selatan, dia tidak dapat menemukan peluang yang diperlukan untuk melakukan terobosan ke 11 Qi Meridian sejati. Saat kenaikan itu menyeret kakinya dan gagal tiba. Dalam 3 tahun ini, dia telah mencoba, bertarung dengan berani, bertindak gila-gilaan, dan bahkan menangis diam-diam di kegelapan malam ketika tidak ada orang lain di sekitar. Tapi seolah-olah kunci telah ditempatkan di jalur bela diri Dao. Dia tidak pernah bisa memasuki aula 11 Qi benar meridian. Dia hampir curiga bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah 10 meridian benar Qi batas atas potensinya? Pada saat dia kembali ke ibu kota, itu juga salah satu periode paling menyedihkan dalam hidupnya. Ekspresi dingin di dahinya menyebar dengan ringan, dan sedikit sentuhan emosi tampak jelas melalui matanya yang jernih. Namun, penampilan ini hanya muncul untuk flash singkat. Putri Gouyu memikirkan kembali sikapnya yang dingin sesudahnya. Kamu masih muda, jangan menebak dengan liar masalah bela diri. Apakah itu benar-benar menebak secara acak? Jiang Chen tersenyum sambil duduk dan menunggu. Kamu mungkin bahkan tidak tahu bahwa kegelisahan yang kamu rasakan karena tidak dapat menembus ke 11 meridian Qi sejati ditulis di seluruh wajah kamu. Apa yang mungkin lebih sedikit terjadi pada kamu adalah bahwa pada tingkat ini, kamu tidak hanya tidak akan dapat melakukan terobosan, tetapi kamu tidak jauh dari penyimpangan kultivasi yang akan menjadi bumerang bagi kamu. Kamu juga harus mengakui bahwa setiap kali matahari terbenam, emosi kamu menjadi gelisah dan mudah tersinggung, seolah-olah banyak api yang mengamuk membakar dengan gila-gilaan di dada kamu, berusaha membuat kamu menjadi abu. Kamu dapat menyangkalnya, tetapi aku masih harus mengatakannya. Perlakukan itu sebagai aku membalas budi kamu. Apakah kamu akan mendengarkan atau tidak, itu terserah kamu. Petik 2. Jiang Chen menunjukkan senyum ramah. Senyum seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun adalah yang paling cemerlang dan dipenuhi sinar matahari, dan juga yang paling mudah menghilangkan kabut suram. Memang, senyum ramah semacam ini menyebabkan Putri Gouyu yang keras kepala secara mengejutkan menahan diri untuk tidak menendang tumitnya dan pergi, menyangkal Jiang Chen, tetapi lebih melihatnya dengan tatapan yang rumit. Untuk melihat seorang pemuda ia kurang mengerti. Potensi kamu, metode yang kamu latih, semuanya cukup bagi kamu untuk menerobos ke arus ke-11 Qi sejati. Tubuh kamu bahkan mewujudkan potensi untuk mencoba semangat Dao. Namun sayangnya, kamu terlalu ingin menang. Kepribadian kamu yang keras kepala telah memengaruhi kondisi pikiran kamu. Petik 2. Jadi apa? Putri Gouyu sedikit tidak puas tetapi masih berharap Jiang Chen untuk segera melanjutkan berbicara. Sangat sederhana, satu kata, ketenangan. Jiang Chen tersenyum samar. Api di dalam dirimu terbakar terlalu panas, menghasilkan meluap-luapnya yang Qi di dalam tubuhmu dan menyebabkan ketidakseimbangan di Yin dan Yang. Ini memengaruhi sirkulasi meridian kamu. Tambahkan ke bawah sifat sabar kamu, dan itu semakin melemahkan kendali kamu atas meridian kamu. Petik 2. Itu saja. Putri Gouyu tampaknya tidak mempercayainya. Jika kamu mengatakan itu sederhana, maka sesederhana itu. Tetapi jika kamu mengatakan itu tidak sederhana, itu juga tidak sesederhana itu. Pelatihan Dao bela diri tidak hanya membaca buku dan teori, tetapi seseorang harus menumbuhkan keadaan ketenangan dan mengusir iblis-iblis hati. Bagaimana sesederhana itu? Dengan kepribadian kamu, aku merasa kesulitannya akan tinggi. Apakah kamu tidak menemukan bahwa kamu berjalan semakin dekat ke penyimpangan kultivasi? Petik 2. Putri Gouyu tersentuh.
Jejak semangat rendah melintas di kecantikan wajahnya yang tak tertandingi. Dia benar-benar tidak mau mengakuinya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa kebenarannya seperti itu. Tiba-tiba, alisnya yang sedikit cemberut terangkat ringan dan dia berkata, Jiang Chen, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini? Putri Gouyu hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan merasa benar-benar lemah. Mengapa dia begitu kekanak-kanakan untuk meminta jawaban padanya? Jika dia bilang dia tidak tahu, bagaimana jeleknya itu? Emosi Gouyu sangat kompleks dalam rentang waktu sesaat dan dia bahkan tidak berani bertemu dengan mata Jiang Chen. Tampilan dari pemuda ini sepertinya akan menembus batu-batu logam dan langsung menembus pikiran batinnya. Aku mengatakan bahwa aku berutang budi padamu. Jiang Chen tersenyum. Aku akan pergi menemui Putri Ziruo, apakah kamu ingin datang? Putri Gouyu menginjak kakinya, tetapi kakinya yang pengecut masih mengkhianatinya untuk mengikutinya. Putri Ziruo sangat gembira melihat Jiang Chen. Seluruh wujudnya sepertinya akan terbang dalam kegembiraannya saat tampak kebahagiaan yang tak tertandingi keluar dari matanya. Saudara Jiang Chen, bukankah kamu mengatakan kamu akan datang sebulan sekali? Apakah kunjungan hari ini karena kamu merindukan Ziruo? Gadis kecil itu masih muda dan sedikit keberatan ketika dia berbicara. Bagaimana mungkin aku merasa tenang jika aku tidak melihatmu? Bagaimana jika mereka menyiksa kamu dan tidak mengikuti instruksi aku? Jika sesuatu terjadi pada kamu, maka kepala aku akan dipotong untuk menemani kamu. Jiang Chen sama santai dan santai di sekitar Putri Ziruo. Keduanya tertawa dan berbicara tanpa ada kerenggangan. Putri Gouyu yang baru tiba menyaksikan pemandangan ini dan merasa agak aneh di hatinya. Dia agak iri pada fakta bahwa mereka bisa mengobrol begitu akrab. Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa ini tidak tepat. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Bibi, kamu datang untuk menemuiku. Alangkah indahnya, Ziruo telah melihat dua orang yang paling dicintainya dalam rentang sedetik hari ini. Betapa sukacitanya. Petik 2. Ziruo, ambil kuas dan kertas, aku akan menulis sesuatu untuk bibimu. Jiang Chen memegang sikap aku bos. Dia juga satu-satunya orang yang berani memerintahkan Ziruo Timur sekitar seperti ini di seluruh kerajaan. Bahkan Isten Lu terlalu lembut hati untuk memerintahkan putrinya berkeliling seperti pelayan. Tapi, gadis kecil ini memakan ini dan lari dengan gembira, seolah-olah orang dewasa telah memberikan permen kepada seorang anak, penuh energi. Dia tampaknya merasa terhormat untuk melakukan sesuatu untuk Jiang Chen. Setelah menerima kuas dan kertas, Jiang Chen merenung dalam diam sejenak saat dia memegang kuas, dan kemudian mulai menulis. Dua bentuk dengan cepat ditulis. Bentuk pertama adalah seperangkat mantra untuk memperlancar ki kamu. Ambillah kembali untuk beberapa pelajaran, itu benar-benar akan berguna bagi kamu dalam mencari ketenangan. Adapun bentuk kedua, itu adalah resep. Kamu dapat meminumnya untuk meresepkan obat untuk diri sendiri. Jiang Chen memasukkan kedua barang itu ke tangan Putri Gouyu dengan gerakan mengalir. Dia menerimanya dengan gerakan robot. Kamu pasti berpikir, kamu hanya bocah bodoh, kamu baming aku dengan hal-hal ini. Jiang Chen tersenyum riang. Kamu dapat memilih untuk percaya, atau kamu dapat memilih untuk tidak percaya. Apapun yang terjadi, aku telah membalas budi. Oh benar, jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka kamu dapat mengambil resep dan melelang di Hall of Healing. Mungkin itu bisa mendatangkan 3 atau 5 juta perak untukmu. Petik 2. Jiang Chen mulai berkeliaran di sekitar tempat tinggal Putri Ziruo setelah dia meninggalkan instruksi itu. Batu meringkuk yang telah ditempatkan sesuai dengan instruksinya. Tetapi untuk saat ini, batu yang berjongkok ini masih merupakan benda mati yang tidak saling berkomunikasi dan belum membentuk efek matriks. Namun, ini adalah yang paling bisa dia lakukan saat ini. Dengan tingkat pelatihannya saat ini, akan sedikit tidak realistis untuk memanipulasi matriks. Berbicara sementara, itu lebih dari sekadar fungsi. Akan cukup baik jika bisa memperluas 1/10 dari kekuatannya. Baiklah, kalian berdua mengobrol indah. Aku masih harus melakukan sesuatu dan harus pergi. Jangan menjadi anak nakal, jangan lupa hal-hal yang aku katakan. Petik 2. Jiang Chen merasa bahwa suasana adegan itu agak aneh dan memutuskan untuk pergi. Ziruo Timur agak tertekan. Saudara Jiang Chen, pergi ketika kamu baru saja tiba. Jangan khawatir, Ziruo akan hidup sehat untuk saudara Jiang Chen, dan tidak akan menyeretmu ke bawah bersamaku.
Petik 2. Jiang Chen terdiam setelah mendengar kata-kata itu dan pergi. Putri Gouyu memelototi sosok Jiang Chen yang mundur dan bergumam, orang ini suka bermegah sombong. Hehe, Bibi, tidak baik mengatakan hal buruk tentang seseorang di belakang mereka. Gadis kecil itu tertawa nakal. Belum lagi bahwa seseorang baru saja mendapat manfaat dari orang yang sombong itu. Baiklah kamu bocah nakal, kamu bias terhadap orang luar dan melupakan keluargamu sendiri. Putri Gouyu cukup dekat dengan keponakan ini, dan mereka bertindak lebih seperti saudara perempuan biasanya. Suara tawa, cekikikan dan bermain mengejar terdengar. Suara kegembiraan memenuhi seluruh halaman pada saat itu. Pikiran Jiang Chen akhirnya tenang ketika dia meninggalkan istana, dan dia merangkum keuntungan dan kerugian hari ketika kerumunan pria dan kuda datang ke jalan. Pemimpin itu mengenakan baju besi tubuh. Itu adalah pemimpin keluarga penjaga besi Jiang, Jiang Ying. Duke muda, Duke Jiang telah memerintahkan aku untuk datang membantu kamu. Jiang Ying melompat turun dari kudanya dengan gerakan yang halus dan terlatih. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan mereka mengamati sekitarnya di antara kata-katanya. Paman Ying, apa yang kamu lakukan di sini? Pikiran Jiang Chen berpacu saat ia tampaknya segera memahami sesuatu. Mari kita diskusikan setelah kita mengantar Duke muda kembali ke Manor. Kontingen Iron Guard sudah mengepung Jiang Chen dalam perawatan pelindung inti mereka saat Jiang Ying berbicara. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Jiang Chen rendah. Ketika Yang Mulia baru saja pergi, dia disergap di pintu istana. Situasinya sangat kacau di ibu kota, jadi Yang Mulia telah memerintahkan aku untuk datang membantu sang Duke muda. Petik 2. Apakah ayah aku terluka? Wajah Jiang Chen gelap. Sepertinya dia meremehkan situasi kacau di ibu kota. Hanya beberapa luka ringan, dia akan baik-baik saja dengan istirahat beberapa hari. Mata Jiang Ying terus berpatroli di daerah seperti elang saat dia merespons. Tingkat kewaspadaannya cukup tinggi. Siapa yang melakukannya? Apakah kita punya petunjuk? Jiang Chen sedikit santai setelah mendengar bahwa ayahnya benar-benar lumpuh. Sejujurnya, orang pertama yang dia kenali setelah tiba di dunia ini adalah bapaknya yang manis. Aku belum punya waktu untuk menyelidiki. Jiang Ying menanggapi dengan sederhana. Sepertinya mereka tidak dapat mengambil tanah Jiang kami dengan semangat melalui kecerdasan, jadi sekarang mereka siap untuk menggunakan kekuatan. Jiang Chen bisa menggunakan hanya jari kakinya untuk mencari tahu bahwa ini harus menjadi tangan lain bahwa Adipati Naga Melambung Naga, Long Zhaofeng, telah bermain. Du Ruhai memainkan peran sebagai penyerang dalam menghalangi Jiang Chen dalam 3 ujian dasar. Sekarang tambahkan bahwa serangan terhadap ayahnya di pintu depan, ini jelas serangkaian serangan yang saling berhubungan. Jiang Chen sangat marah, benar-benar marah dari lubuk hatinya. Provokasi yang disambut dengan dia sejak datang ke dunia ini adalah selingan kecil pertengkaran dan pertengkaran kecil di mata Jiang Chen. Dia selalu memandang mereka dengan sikap yang terpisah. Tapi sekarang, kebenaran berdarah ada di depannya. Ini bukan perkelahian kecil, tapi pertarungan yang haus darah sampai mati. Long Zhaofeng, Jiang Chen diam-diam mengulangi nama ini di dalam hatinya, keinginan kuat untuk membunuh bergegas ke garis depan untuk pertama kalinya. Chapter 40. Bab 40, Ayah diserang, kontroversi diperbaharui. Apa yang tidak dipikirkan oleh Jiang Chen dan Jiang Ying, adalah kenyataan bahwa Adipati Jiang Han, Jiang Feng, mengalami cedera yang tidak sesederhana yang terlihat. Dia tidak hanya menderita luka kecil. Lawannya benar-benar telah menerapkan racun pada bilah pisau, dan itu adalah racun yang bertindak keras dan cepat. Dalam waktu singkat Jiang Ying pergi untuk mengawal Jiang Chen, kurang dari 1 jam, cedera Jiang Feng dengan cepat memburuk. Ketika Jiang Chen telah kembali ke Manor, Adipati Jiang Han sudah koma dan wajahnya hitam seperti abu. Duke muda, Tuan Ying, akhirnya kamu kembali. Yang Mulia, kepala pelayan istana, Jiang Fu, sangat khawatir sampai-sampai air mata membasahi wajahnya. Jiang Chen menggabungkan 3 langkah menjadi 2 saat ia bergegas ke Jiang Feng, ayah. Kesadaran Jiang Feng sudah koma. Dia hanya mengerang sedikit, dan kelopak matanya bahkan tidak terbuka. Mata sengit Jiang Ying dipenuhi dengan penyesalan yang tebal. Sebagai kepala pengawal besi keluarga Jiang, itu adalah kelalaian tugasnya untuk tidak melindungi Adipati. Yang Mulia, bawahan kamu telah mengecewakan kamu dan hanya bisa berterima kasih dengan kematian aku. Jiang Ying mengeluarkan belati di pinggangnya dengan dentang dan menebas lehernya sendiri. Siku Jiang Chen sedikit menabraknya,
kebetulan menabrak area antara pinggang dan tulang rusuk Jiang Ying. Jiang Ying merasa lengannya mati rasa. Tidak bisa memegang pisau dengan kuat di tangannya, belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Jiang Ying, mudah bagi seorang pria untuk mati. Bekerja keras untuk hidup di tengah kesulitan adalah bagian yang sulit. Kamu tidak akan memberitahu aku bahwa kepala pengawal besi keluarga Jiang kami adalah seorang pengecut, bukan? Petik 2. Nada bicara Jiang Chen dingin dan keras, dan membawa beberapa jejak nada ceramah. Seolah petir telah menghantam Jiang Ying. Seberapa lucu adegan ini? Kapan Duke muda mulai mengajar seperti ini? Kapan seorang pesolek-pesolek yang membuat Jiang Ying sakit kepala diperlengkapi dengan keterampilan seperti itu? Menyebabkan dia tidak bisa memegang belati pinggangnya dengan kuat dengan tonjolan yang ceroboh. Jiang Chen tidak lagi memperhatikan Jiang Ying dan bertanya pada Jiang Fu, sudahkah kita memanggil dokter? Ya, kita memiliki. Kami telah mengirim 3 atau 4 dokter dan mereka semua pergi tanpa sepatah kata pun ketika mereka melihat situasi ini. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi hijau. Kata-kata Jiang Fu diucapkan dengan nada menangis. Jenis racun ini menyebar sangat cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Feng adalah seorang praktisi yang kuat di 9 meridian Qi sejati, orang biasa akan lama meninggal karena mati. Bagaimana mungkin dokter biasa, yang belum pernah melihat racun jenis ini, dapat menyembuhkannya? Apakah tidak ada alkemis roh telah oleh? Tanya Jiang Chen. Jiang Fu merasa tertekan. Aku pergi sendiri ke Peking Garden tetapi bertemu dengan cemoohan dan ejekan. Aku tidak memiliki koneksi dengan 2 tempat lainnya. Petik 2. Peking Garden selalu bermitra dengan keluarga Jiang. Karena itu Jiang Fu tidak terlalu memikirkannya ketika dia pergi ke taman untuk meminta seorang ahli kimia roh. Dia menjadi sasaran ejekan dan ejekan yang baik, dan itu membuatnya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Jiang Chen terdiam. Jiang Fu ini berpaling ke dokter manapun yang bisa dia temukan pada saat membutuhkan. Akan menjadi hal yang aneh memang jika Peking Garden bersedia datang untuk menyembuhkan Jiang Feng sekarang. Siapa tahu, mungkin taman itu bahkan punya andil dalam bisnis dengan racun. Chapter 40. Bab 40, Ayah diserang. Kontroversi diperbaharui. Apa yang tidak dipikirkan oleh Jiang Chen dan Jiang Ying, adalah kenyataan bahwa Adipati Jiang Han, Jiang Feng, mengalami cedera yang tidak sesederhana yang terlihat. Dia tidak hanya menderita luka kecil. Lawannya benar-benar telah menerapkan racun pada bilah pisau, dan itu adalah racun yang bertindak keras dan cepat. Dalam waktu singkat Jiang Ying pergi untuk mengawal Jiang Chen, kurang dari 1 jam, cedera Jiang Feng dengan cepat memburuk. Ketika Jiang Chen telah kembali ke Manor, Adipati Jiang Han sudah koma dan wajahnya hitam seperti abu. Duke muda, Tuan Ying, akhirnya kamu kembali. Yang mulia, kepala pelayan istana, Jiang Fu, sangat khawatir sampai-sampai air mata membasahi wajahnya. Jiang Chen menggabungkan 3 langkah menjadi 2 saat ia bergegas ke Jiang Feng, ayah. Kesadaran Jiang Feng sudah koma. Dia hanya mengerang sedikit, dan kelopak matanya bahkan tidak terbuka. Mata sengit Jiang Ying dipenuhi dengan penyesalan yang tebal. Sebagai kepala pengawal besi keluarga Jiang, itu adalah kelalaian tugasnya untuk tidak melindungi adipati. Yang mulia, bawahan kamu telah mengecewakan kamu dan hanya bisa berterima kasih dengan kematian aku. Jiang Ying mengeluarkan belati di pinggangnya dengan dentang dan menebas lehernya sendiri. Siku Jiang Chen sedikit menabraknya, kebetulan menabrak area antara pinggang dan tulang rusuk Jiang Ying. Jiang Ying merasa lengannya mati rasa. Tidak bisa memegang pisau dengan kuat di tangannya, belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Jiang Ying, mudah bagi seorang pria untuk mati. Bekerja keras untuk hidup di tengah kesulitan adalah bagian yang sulit. Kamu tidak akan memberitahu aku bahwa kepala pengawal besi keluarga Jiang kami adalah seorang pengecut, bukan? Petik 2. Nada bicara Jiang Chen dingin dan keras, dan membawa beberapa jejak nada ceramah. Seolah petir telah menghantam Jiang Ying. Seberapa lucu adegan ini? Kapan Duke muda mulai mengajar seperti ini? Kapan seorang pesolek-pesolek yang membuat Jiang Ying sakit kepala diperlengkapi dengan keterampilan seperti itu? Menyebabkan dia tidak bisa memegang belati pinggangnya dengan kuat dengan tonjolan yang ceroboh. Jiang Chen tidak lagi memperhatikan Jiang Ying dan bertanya pada Jiang Fu, sudahkah kita memanggil dokter? Ya, kita memiliki. Kami telah mengirim 3 atau 4 dokter dan mereka semua pergi tanpa sepatah kata pun ketika mereka melihat situasi ini.
Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi hijau. Kata-kata Jiang Fu diucapkan dengan nada menangis. Jenis racun ini menyebar sangat cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Feng adalah seorang praktisi yang kuat di 9 meridian Qi sejati, orang biasa akan lama meninggal karena mati. Bagaimana mungkin dokter biasa, yang belum pernah melihat racun jenis ini, dapat menyembuhkannya? Apakah tidak ada alkemis roh telah oleh? Tanya Jiang Chen. Jiang Fu merasa tertekan. Aku pergi sendiri ke Peking Garden tetapi bertemu dengan cemoohan dan ejekan. Aku tidak memiliki koneksi dengan dua tempat lainnya. Petik 2. Peking Garden selalu bermitra dengan keluarga Jiang. Karena itu Jiang Fu tidak terlalu memikirkannya ketika dia pergi ke taman untuk meminta seorang ahli kimia roh. Dia menjadi sasaran ejekan dan ejekan yang baik, dan itu membuatnya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Jiang Chen terdiam. Jiang Fu ini berpaling ke dokter manapun yang bisa dia temukan pada saat membutuhkan. Akan menjadi hal yang aneh memang jika Peking Garden bersedia datang untuk menyembuhkan Jiang Feng sekarang. Siapa tahu, mungkin taman itu bahkan punya andil dalam bisnis dengan racun. Bahkan ekspresi Jiang Ying dan orang-orang di sela-sela berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Mengobati racun ini dengan cara biasa sebenarnya akan meningkatkan kecepatan racun. Adalah hal yang baik bahwa mereka tidak menganggap diri mereka pintar dan menggunakan jarum perak. Kalau tidak, bukankah ini menempatkan Duke dalam bahaya yang lebih besar? Qiao Baishi tiba-tiba teringat sesuatu dan alisnya menegang. Duke muda, kamu menulis daftar untukku dan menyuruhku membawa obat-obatan roh itu. Apakah kamu sudah memiliki cara untuk menyembuhkannya? Petik 2. Jiang Chen mengangguk ringan. Jika tingkat latihan aku mirip dengan ayah aku akan dapat dengan mudah menyembuhkannya dari racun ini. Akan tetapi, level ayah aku jauh lebih tinggi daripada level aku dan oleh karena itu perlu upaya untuk menyembuhkannya. Tapi aku punya cara. Jiang Fu, siapkan kamar rahasia. Jiang Ying, aktifkan tingkat siaga tertinggi milik bangsawan. Hallmaster ketiga, terima kasih telah melakukan perjalanan. Tolong tunggu di sini, aku akan datang mengobrol dengan kamu ketika aku sudah menyembuhkan ayah aku dari racun. Petik 2. Qiao Baishi merasa sulit untuk menggaruk gatal di hatinya setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia belum pernah melihat racun semacam ini sebelumnya dan benar-benar ingin mengamati dari samping. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin ada gangguan selama proses penyembuhan racun, jadi dia dengan kuat menahan rasa penasarannya. Tetapi dia tidak akan pernah setuju untuk kembali ke aula pada saat ini jika seseorang menyuruhnya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan prima ini untuk memperluas perspektifnya. Selain itu, ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya memahami teori di balik penyembuhan racun ini. Sebagai seorang alkemis roh, Qiao Baishi adalah seorang sarjana yang rajin. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan keterampilannya? Dia rela menunggu selama 10 hari dan 10 malam tanpa sedikit pun kerutan alisnya, belum lagi untuk sementara waktu. Racun ini, meskipun sangat tidak bisa dipahami dalam bahan yang digunakan, tidak cukup untuk memutarbalikkan Jiang Chen yang berpengetahuan luas. Meskipun ada beberapa metode yang tidak biasa digunakan dalam aplikasi racun ini yang bahkan membingungkan Qiao Baishi, seorang Hallmaster di Hall of Healing. Siapapun yang menggunakan racun itu akan dianggap ahli dalam menggunakan racun. Namun bagi Jiang Chen, trik-trik ini masih di tingkat pediatri. Orang harus tahu, Jiang Chen telah menghabiskan jutaan tahun untuk mempelajari dao alkimia di kehidupan masa lalunya, apa yang tidak dilihatnya. Banyak dewa alkimia sering datang untuk bertanya tentang Jiang Chen. Jiang Chen dalam kehidupan sebelumnya adalah sampah dalam aspek pelatihan bela diri, tetapi adalah master yang unggul di tingkat mampu tertawa dengan bangga di surga dalam hal dao alkimia. Dalam seluruh proses Jiang Chen mencegah Jiang Ying dari melakukan bunuh diri, menginstruksikan mereka untuk membawa kembali Qiao Baishi, menulis daftar dan berbicara dengan Qiao Baishi sekarang, ia sebenarnya terus-menerus merenungkan bagaimana cara menyembuhkan racun. Akhirnya, ia memilih metode yang paling bisa diandalkan untuk penyembuhan. Setelah memasuki ruang rahasia, Jiang Chen benar-benar menghancurkan semua obat roh dan benar-benar membubarkannya menggunakan gelombang Qi yang benar, menggabungkan obat ke Qi yang benar dan membawanya ke tubuh Jiang Feng. Teori menggunakan Qi sejati untuk melakukan pengobatan tampaknya sederhana dalam teori, tetapi itu bukan sesuatu yang sembarang orang dapat gunakan untuk menyembuhkan racun. Pertama-tama,
Ki sejati kedua orang itu harus berasal dari satu kesamaan dan bahkan tidak dapat memiliki sedikit pun konflik. Kalau tidak, ki sejati akan saling bertentangan, dan konflik sekecil apapun antara ki sejati akan cukup untuk merangsang racun dan mengakibatkan racun menyebar ke segala arah. Proses ini tidak akan mentolerir sedikit pun gangguan. Untuk Jiang Chen, satu-satunya masalah terletak pada perbedaan antara 6 ki true ki-nya dan 9 ki benar ki Jiang Feng. Karena ini adalah masalahnya, dia harus berhati-hati terhadap serangan balik racun ketika dia sedang dalam proses menyembuhkan ayahnya. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Feng berada dalam koma yang disebabkan racun. Meskipun kesadarannya masih melalui gerakan memanipulasi ki sejati karena kebiasaan, tidak ada cara dia benar-benar dapat mengaktifkan batas ki sejatinya. Ditambah dengan fakta bahwa Jiang Chen sedang berlatih, rahasia 9 lautan tertawa, sebuah metode yang ratusan kali lebih canggih dari metode gelombang jauh Jiang Feng. Oleh karena itu, ki gelombang besar Jiang Chen benar-benar menikmati keuntungan absolut dan dengan kuat melakukan sendiri ke tubuh Jiang Feng, membawa obat penawar ke seluruh penjuru tubuh Jiang Feng. Dalam hal ini, proses penyembuhan racun menjadi sederhana. Jiang Feng dengan santai bangun setelah 1 jam. Cener, kamu sudah menyembuhkan aku dari racun aku. Jiang Feng segera memperluas akal sehatnya dan bahkan lebih terkejut. Gelombang besar yang begitu kaya dan murni itu benar ki, kamu, Cener, level berapa, metode gelombang besarmu? Petik 2. Jiang Feng berpikir gelombang besar kaya dan murni benar ki benar-benar luar biasa. Jiang Chen terkekeh, ayah, aku ingin berbicara dengan kamu tentang masalah ini. Aku berlatih bukan, metode gelombang jauh, tetapi, rahasia 9 lautan tertawa. Fast Wafes Method, hanyalah cabang dari itu, dan merupakan metode yang berbagi asal-usul yang sama dengannya. Petik 2. Rahasia 9 lautan tertawa. Jiang Feng benar-benar membatu. Ya, misalnya, rahasia 9 lautan tertawa ini seperti leluhur lama, metode gelombang jauh. Ayah, temukan kedamaian batinmu dan aku akan memberitahumu. Berlatihlah, rahasia 9 lautan tertawa, mulai sekarang dan aku berjanji kamu akan menembus belenggu 9 meridian ki sejati dalam waktu sebulan, dan bergabung dengan jajaran Master Ki Sejati. Petik 2. Dalam ranah ki sejati, 10 meridian ki benar ke-12 meridian ki sejati semuanya disebut Master Ki Sejati. Menjadi Master Ki Sejati berarti memasuki level teratas dari ranah ki sejati. Praktisi itu pasti akan menjadi puncak dari yang kuat di Kerajaan Timur. Seolah Jiang Feng dalam mimpi, dan ekspresinya masih belum sepenuhnya pulih. Tapi hukuman Jiang Chen yang berikutnya masih sepenuhnya mencekiknya. Ayah, ini, rahasia 9 lautan tertawa, adalah metode canggih. Berlatih metode ini akan memberi kamu kesempatan 70% untuk menyerang wilayah Roh Dao. Petik 2. Alam Roh Dao. Jiang Feng benar-benar terkesima. Alam Roh Dao adalah keberadaan legendaris bagi para praktisi unggul di Kerajaan Timur. Dikatakan bahwa dalam ratusan tahun seluruh keberadaan Kerajaan Timur, hanya satu yang muncul. Naik ke Roh Dao seperti menjadi naga berskala emas. Seseorang akan melayang ke langit, bangkit secara meteor, mematahkan sangkar duniawi, dan terbang di atas awan.